Ya, pemirsa, di tengah globalisasi dan juga modernisasi, literasi memegang hal yang krusial untuk menentukan bagaimana karakter siswa dan juga masyarakat pastinya, dan akan membentuk bagaimana cara mereka berpikir, bertindak, dan juga berperilaku, serta akan menentukan bagaimana kualitas bangsa Indonesia ke depannya. Selamat datang di Ngopi, ngobrol pintar seputar literasi dan juga numerasi. Saat ini saya sudah berada di TK Aba, ya, Kota Batu, dan saat ini kita akan melihat bagaimana implementasi dari kegiatan literasi dan juga numerasi yang akan kita kulik secara lebih mendalam bersama dengan narasumber kita pada hari ini yang pastinya relevan dengan topik yang akan kita bahas. Seperti itu ya. Sudah hadir bersama dengan kita, selamat siang Ibu Lolita Sari, SPD gitu ya, Ibu Kepala Sekolah TK Aba 01. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Tadi sudah sempat jalan-jalan juga, kita ngeliat kelas-kelasnya rame semua ya Bu, dan siswanya aktif-aktif semua gitu ya. Alhamdulillah. Sangat-sangat aktif. Jadi kita terkesan tadi selain tempatnya rapi juga hijau terbuka gitu ya. Dan Ibu, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana implementasi dari kegiatan literasi dan juga numerasi di sekolah ini. Tapi sebelum itu saya ingin tahu terlebih dahulu, apakah sekolah ini punya visi dan juga misi tertentu? Boleh di-explain Ibu? Betul, iya. Jadi TK Aba 01 Batu ini mempunyai visi dan misi. Visi dari TK Aba 01 ini menjadi TK yang kreatif, berwawasan internasional, berlandaskan iman dan takwa. Jadi kami punya komitmen untuk TK kepada anak-anak tentunya menjadi anak yang beriman dan kreatif tentunya, begitu. Benar sekali, di mana TK ini merupakan rumah keduanya bagi anak-anak gitu ya. Betul, Bu ya. iya. Soalnya di sini pembentukan karakter, lepas dari pengaruh orang tua, guru juga sangat berperan penting seperti itu ya. Terkait literasi Ibu, apakah sekolah ini punya program khusus ya terkait literasi atau numerasi? Iya, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk literasi dan numerasi sendiri sebetulnya itu sudah kami implementasikan dari pertama kali berdirinya TK Aba. Jadi tetapi ketika kami memprogramkan secara terstruktur itu memang kita lakukan ketika tahun 2002 ketika kami menjadi sekolah penggerak di angkatan 2. Nah itu mulai kami membentuk literasi numerasi itu lebih kami tonjolkan. Jadi apapun yang kami lakukan intinya literasi numerasi di TK Aba 01 ini yang bersifat menarik, kemudian bermain sambil belajar, seperti itu. Gitu ya, soalnya anak TK kan kalau dikasih materi nggak mungkin dong Bu ya. Iya, jadi harus sambil bermain. Iya. Itu gimana Ibu? Kayak dikasih bacaan gitu terus nanti siswanya baca sendiri atau ada pendampingan dari gurunya, peran guru itu seperti apa? Iya, jadi anak-anak ini ada storytelling, kemudian anak-anak ini ada sapa pagi, setiap pagi itu kemudian ada kalimat ajaib yang dia sampaikan kepada ibu gurunya. Hari ini dia punya penyemangat untuk dirinya sendiri. Kemudian masuk menghitung teman-temannya berapa yang tidak masuk hari ini, seperti itu. Jadi penerapannya kepada anak-anak ini lebih kepada semua yang bersifat konkret, seperti itu Mbak. Benar. Iya. Kalau yang storytelling tadi apakah hanya melibatkan bahasa Indonesia atau ada bahasa-bahasa lain yang juga dipelajari di sini? Iya, alhamdulillah. Jadi kalau untuk storytelling biasanya ibu guru yang membacakan pagi-pagi ketika mau masuk sekolah, kami ada circle time ya. Kemudian biasanya kami menggunakan bahasa Jawa juga, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Benar banget, karena kita tidak bisa pungkiri juga gitu ya. Soalnya perkembangan zaman menuntut semua orang itu harus berbahasa asing, seperti itu ya. Jadi memang dididik sejak masih usia dini seperti itu. Dan bagaimanakah respon dari orang tua Bu terkait hal ini? Iya. Jadi begini, kami setiap hari itu melakukan pelaporan melalui WhatsApp group. Jadi kami itu ada WA grupnya masing-masing kelas, itu akan kami laporkan kegiatan anak-anak setiap harinya. Jadi dari sana orang tua bisa mengetahui apa saja kegiatan anak-anak hari ini, dan itu responnya luar biasa dari wali murid ya. Jadi kemudian orang tua ini banyak yang respon positifnya. Oh berarti kalau di rumah anak-anak ini bisa dilanjutkan dengan cara yang seperti ini, seperti itu Mbak. Benar. Jadi orang tua itu beneran support juga ya ternyata. Betul. Terhadap semua program yang sudah dilaksanakan oleh TK Aba ini. Betul. Dan terkait literasi tadi kita kembali lagi ke literasi Ibu. Siswa ini bagaimana responnya? Apakah dia juga semangat atau Ibu mengalami beberapa kendala
gitu dalam pengimplementasian program tersebut. Nah, iya, jadi begini, guru itu punya filter ya Mbak ya. Jadi untuk mengevaluasi juga, ketika anak-anak sudah merasa tidak senang atau tidak tertarik dengan kegiatan, guru-guru ini akan berupaya untuk mengganti kegiatannya. Jadi karena anak-anak ini punya minat yang berbeda-beda antara satu anak dengan yang lainnya. Jadi guru juga harus mengamati juga bagaimana sebetulnya responnya. Tapi sejauh ini anak-anak sangat menikmati gitu, karena ibu-ibu guru yang ada di sekolah ini memberikan kegiatan ini secara beragam seperti itu. Benar sekali, karena memang guru itu harus kreatif gitu ya Bu ya, Betul, karena anak TK iya. ini gampang bosan. Iya. Terus kalau dikasih pelajaran biasanya dia lari ke sana kemari, itu Iya, susah iya. banget ngontrolnya gitu ya. Benar, Tapi iya. dengan program yang sudah disediakan akhirnya bisa untuk mengontrol anak-anak itu semua. Iya. Dan juga responnya juga baik ternyata gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Apakah ada keterlibatan teknologi yang digunakan ketika mengimplementasikan kegiatan? Iya, pastinya. Jadi kita tidak bisa memungkiri juga teknologi sudah tidak bisa kita bendung. Nah, Benar. bagaimana caranya kita bijak dengan teknologi itu? Kita tidak melarang anak-anak menggunakan HP, tapi bagaimana caranya anak-anak ini bisa tetap bijak untuk menggunakan HP. Di kelas kami juga menggunakan LCD, kemudian kami membuka YouTube di sana dengan pendampingan guru, apa saja yang bisa dipelajari dari apa yang kita lihat dan kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke, sehingga pembelajaran tuh jadi lebih menarik, lebih interaktif. Betul, gitu ya. Biasanya iya. anak-anak itu kalau misalkan udah lihat HP gitu ya, Iya. itu dia langsung semangat Iya. kalau mau belajar. Oke, ayo gitu Iya, ya. ini dunianya. Ini dunianya, Iya, benar ya. betul. Memang udah beda zaman sama yang dulu. Mungkin Benar, masih benar. konvensional, Iya. masih belum menggunakan teknologi sama sekali. Tapi sekarang sudah maju semua seperti itu ya. Jadi Betul. udah keren banget TK Aba ini juga memadukan antara metode pembelajaran yang konvensional dan juga yang berbasis teknologi seperti itu ya. Iya. Kalau respon orang tua terhadap teknologinya, apakah ada negatifnya Ibu? Awalnya memang begitu, karena kami sering melakukan parenting, jadi kami juga memberikan edukasi kepada wali murid, tidak hanya kepada anak-anak, tetapi kepada wali murid. Kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kemudian yayasan kami untuk melakukan parenting kepada wali murid bahwa tidak selamanya yang dari teknologi gadget ini tidak semuanya jelek gitu. Jadi apa saja yang bisa kita pelajari dari sana, seperti itu. Benar, Iya. memang harus ada sisi positifnya juga yang digali Betul, seperti iya. itu ya. Iya. Di samping kita menghindarkan sisi negatifnya, memang Iya. harus bijak-bijak pakai sosial media, apalagi anak kecil seperti itu ya Bu ya. Benar, iya. Dan terkait program tadi yang sudah Iya. Ibu sebutkan tadi, ada storytelling, Iya. ada numerasi juga Iya. seperti itu ya. Nah, ini goalsnya atau tujuan utamanya itu apa sih Bu? Jadi begini, kami memiliki tujuan itu awalnya anak-anak ini bagaimana mereka sebetulnya bisa survive dalam hidupnya. Jadi mereka ini bisa mengatasi problem solvingnya mereka dengan cara mereka itu punya bekal literasi dan numerasi ini. Awalnya mereka cinta dulu kepada literasi dan numerasinya ini, kemudian mereka bisa survive. Itu yang paling menjadi goal setting bagi kami. Oke, nah di TK Aba ini pastinya banyak sekali murid-murid yang berasal dari daerah yang berbeda-beda seperti itu ya Bu ya. Apakah murid ini dia memang sudah siap, sebagian besar sudah siap untuk menggunakan metode tersebut untuk literasi dan juga numerasinya, atau memang masih ada beberapa murid yang memang kesusahan seperti itu Bu? Ya, mayoritas anak-anak sekarang ya Mbak, karena zamannya, jadi mereka itu hampir semuanya sudah bisa menggunakan itu. Meskipun siswa kami ini banyak yang dari luar daerah Batu gitu ya. Kemudian kami yang biasanya perlu pendampingan karena siswa kami di sekolah di TK Aba 01 ini banyak beberapa siswa yang ABK, jadi anak berkebutuhan khusus. Kami menyebutnya anak-anak istimewa. Jadi itu tetap kami dampingi seperti itu Mbak. Oke, baiklah pemirsa ya, seperti itu programnya ada banyak sekali dan juga keterlibatan teknologi atas program yang telah dilaksanakan oleh TK Aba ini, dan kita akan mengulik lebih dalam lagi dan bagaimanakah keseruannya. Tetap bersama kami di Agropoltan Televisi di Ngopi. Iya. Di sini gitu ya.
Emang udah mantep banget pokoknya. Dan pemirsa, kembali lagi bersama dengan Ngopi di segmen kedua. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana implementasi dari program literasi dan juga numerasi di TK ABA ini. Dan saat ini kita juga sudah ketambahan sama guru cantik kita yang merupakan waka kurikulum ya. Hadir bersama dengan kita Ibu Ainun Rahmatur Rizki, SPSI. Wah, gimana Ibu, sehat juga? Sehat. Alhamdulillah, cantik-cantik gurunya di sini. Wow, keren banget ya. Tadi kita sudah sempat ngobrol Bu sama Ibu Kepala Sekolah tadi tentang program literasi dan juga numerasi, tentang tujuannya, teknologi yang digunakan, seperti itu ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sekolah itu memastikan gitu ya, program ini beneran sesuai nggak sama kebutuhan siswa saat ini. Mungkin boleh dari Ibu dulu? Ya, baik. Jadi kami melakukan asesmen juga Mbak kepada anak-anak untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan. Kemudian kami juga bekerja sama dengan orang tua, wali murid, kemudian dengan dinas pendidikan. Itu yang kami lakukan. Kemudian dari yayasan juga. Jadi kami untuk memastikan benar-benar program ini berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, jadi beneran sudah dipastikan dulu ini sesuai atau tidak gitu ya. Benar. Dan terkait kurikulum ini Bu ya, sesuai dengan waka kurikulumnya langsung nih ya. Tentang kurikulum, apakah ada kurikulum yang mengatur jelas tentang literasi dan juga numerasi di TK ABA ini? Tentunya tidak ada untuk yang kurikulum mengatur secara jelas, itu tidak ada. Tetapi kami menggunakan literasi numerasi itu juga sesuai dengan dasar-dasar yang ada di kurikulum nasional itu sendiri, ada di KTSP-nya anak-anak. Nah, itu kita sesuaikan dengan visi misi sekolah kami. Benar. Di mana visi misi sekolah kami itu kan menjadi pusat pendidikan anak-anak yang kreatif. Salah satunya mereka dapat melakukan kegiatan literasi numerasi itu dengan cara-cara yang menyenangkan. Tentunya kami juga sekolah berbasis Islam. Kita juga memasukkan literasi numerasi itu secara sesuai dengan kurikulum keagamaan kami, keislaman kami. Misalnya untuk mengenalkan dongeng Islami, kita juga memasukkan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tentunya juga sudah sesuai dengan kurikulum nasional. Benar, jadi semua kegiatan literasi dan juga numerasi ini disandarkan pada kurikulum nasional. Seperti itu pemirsa, jadi bukan sembarangan gitu ya. Memang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, bagaimana pembentukan karakter melalui literasi dan juga numerasi, seperti itu ya. Dan bagaimanakah analisis kebutuhan, apakah sebelum program ini dijalankan terkait storytelling, ada banyak sekali program tadi, itu apakah ada sebelumnya analisis sehingga program ini lahir? Boleh dijelaskan dulu? Iya, baik. Jadi kami memang melakukan kegiatan ini tidak serta-merta. Jadi kita sudah melakukan sebuah asesmen yang tadi kami lakukan. Kebutuhan anak-anak itu apa saja sebetulnya. Kemudian minatnya dari anak-anak sendiri itu. Jadi kita harus tahu benar, betul-betul kegiatan ini memang sudah sesuai dengan anak-anak. Itu yang kami lakukan kepada. Benar sekali. Jadi anak-anak beneran antusias banget nih ya Bu ya. Jadi beneran butuh seperti itu. Latar belakangnya kenapa sih dibikin program-program yang menarik tadi? Kenapa dibikin kayak storytelling? Kenapa dibikin podcast kayak gitu? Apa ada alasan tersendiri untuk memilih sarana storytelling sebagai sarana peningkatan literasi siswa? Iya. Sebenarnya itu kan sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Bagaimana anak-anak itu memiliki 3 gaya belajar, ada kinestetik, audio, sama visual. Benar. Nah, ketika gurunya yang bercerita sendiri, ketika gurunya yang memerankan cerita itu sendiri, pasti anak-anak itu lebih senang dibandingkan melihat dari video saja. Benar. Ketika kita storytelling setiap pagi, kita sudah membiasakan storytelling ini setiap pagi 10-15 menit. Kita jadikan pembiasaan baik TKA maupun TKB, dan alhamdulillah anak-anak itu sangat antusias. Dan untuk TKA-nya yang seperti dikatakan Bu Loli, minatnya anak-anak kebutuhan pasti beda. Dimana kalau TKA itu anak-anak masih membaca gambarnya. Kalau TKB anak-anak itu sudah mulai mengenal kalimatnya, angkanya. Nah, itu memang sangat berpengaruh dan ada dampaknya untuk anak-anak ketika kita membacakan storytelling seperti itu mungkin. Benar, jadi memang ada perbedaan tingkat gitu ya, usianya juga beda mempengaruhi. Seperti yang dikatakan Bu Loli tadi. Iya. Benar sekali, tapi signifikan nggak Bu perbedaannya antara TKA dan juga TKB itu? Sangat jauh berbeda atau mirip-mirip gitu? Sebenarnya bukan perbedaan yang terlalu jauh, tetapi kita ada tahapannya Mbak. Jadi Benar. untuk literasi numerasi kita harus
guru A dan B itu ya omong-omongan, diskusi. Misalnya ketika numerasi untuk guru TKA 1 sampai 10, untuk yang TKB 11 sampai 20. Sebenarnya tidak ada yang berbeda secara jauh ya Bu Loli, cuma ada tahapannya. Oh, ada tingkatan gitu ya. Tingkatan Dari TKA dulu terus TKB. Iya. Oke, keren banget. Nah, kalau bicara soal program, pastinya kita juga punya yang namanya indikator keberhasilan siswa supaya dapat mengukur sejauh mana program ini dapat berhasil atau dapat diimplementasikan oleh siswa secara langsung seperti itu ya. Bagaimana Bu kalau kita bicara soal integrasi dari indikator keberhasilan siswa? Kalau indikator keberhasilannya tentu apa yang kita harapkan kan anak-anak dapat menyimak cerita, anak-anak dapat mengenal huruf dan mungkin nanti jadinya kata, mungkin seperti itu. Jadi dengan kita melakukan game, dengan kita storytelling, nantinya indikator keberhasilannya anak-anak di TKB nanti ketika dia mau kelas 1 SD itu mungkin dia sudah bisa menyimak cerita, dia mengenal angka 1 sampai 20, dia bisa mengenal 2 suku kata, mungkin indikator keberhasilannya seperti itu Mbak. Oke, jadi memang sudah dikelompokkan masing-masing juga. Dan kalau misalkan waktu dia di TKA dia harus ada ini, harus bisa ini tuh ada nggak? Misalkan di waktu udah TKB dia harus bisa perkalian atau pertambahan kayak gitu, ada indikator tersendiri nggak tentang numerasi? Ya, jadi anak-anak ini memang ada tahapannya Mbak. Jadi kami itu kurikulum dari pemerintah itu untuk usia dari sekian sampai sekian, usia sekian sampai sekian itu memang sudah ada tahapannya. Jadi anak sudah mulai mengenal, kemudian anak sudah mulai mengerti, itu sudah ada tahapannya. Jadi seperti itu. Di kurikulum sudah disampaikan. Jadi sudah ada tingkatannya untuk usianya anak-anak itu seperti itu. Oke, sejauh ini semuanya berhasil atau masih ada beberapa tingkatan yang masih perlu diperbaiki lagi? Overall secara keseluruhan semua anak-anak insya Allah berhasil ya Mbak. Jadi mereka melakukannya juga dengan senang gitu ya. Jadi kami memberikan kepada anak-anak itu tidak dengan sebuah paksaan, tapi dilakukannya dengan bahagia seperti itu. Benar sekali. Jadi anak-anak ini beneran antusias dengan programnya dan juga dengan target-target tertentu. Pastinya disesuaikan dengan usianya juga gitu. Betul, ya. iya. Kalau bicara tentang usia nih Bu ya, apakah ada kendala bagi anak-anak yang usianya tuh masih kecil gitu Bu? Jadi susah diatur atau gimana gitu, susah banget buat menanamkan literasi ataupun numerasi gitu. Kendalanya mungkin bagaimana cara kita memfasilitasi anak-anak. Tentunya kalau umur pasti mempengaruhi bagaimana cara dia untuk menerima pembelajaran ya Mbak kasarannya. Makanya kita kenapa membuat untuk mengenalkan literasi numerasi itu kita menggunakan sebuah game. Mungkin kalau sebuah game semua dengan anak-anak yang usia entah beda 1 tahun, entah beda ini, mereka itu semuanya bisa menerima, bisa melakukan game tersebut dan mengenalkan seperti itu. Oke, tadi sempat disinggung terkait fasilitas dan juga infrastruktur. Apakah TK Aba ini punya fasilitas tersendiri yang mendukung implementasi dari literasi ini dapat berhasil? Ada infrastruktur atau fasilitas tertentu mungkin yang mendukung? Iya, jadi hampir semua guru-guru itu memang memiliki laptop. Jadi ketika mereka mengajar gitu ya, HP ini tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang kurang dibutuhkan oleh anak-anak, tetapi anak-anak juga didukung dari HP-nya ibu guru. Kemudian kita membuka laptop LCD yang biasanya kami sertakan ketika kami melakukan, mungkin kita sedang melakukan podcast kecil-kecilan gitu ya, akhirnya kami tayangkan seperti itu. Jadi banyak yang bisa kami dukung dari kegiatan yang bisa untuk pembelajaran seperti itu. Wah, ada podcast juga ya ternyata ya. Iya. Anak TK, anak kecil bisa podcast itu luar biasa sekali karena itu memang di luar nalar gitu ya Bu ya. Biasanya podcast itu kan YouTuber, terus orang-orang dewasa. Ini bisa anak TK sudah ditanamkan sejak dini gitu ya. Kalau podcast tadi itu apakah ada pelaksanaannya berkala atau memang sesuai mata pelajarannya saja? Iya. Mungkin kalau untuk podcast itu ada waktunya, mungkin 1 bulan sekali. Itu bisa dimasukkan di kegiatan kreatif day ya Bu Loli. Jadi kita itu ada namanya kegiatan kreatif day. Kita lakukan 1 bulan sekali, mungkin nanti akan dibuat secara bergantian. Misalnya sekarang ke kelas A1, A2, nantinya juga akan kita upload di IG kami seperti itu. Oke, di YouTube juga nggak nih? YouTube belum ya? Belum. Mungkin bisa nextnya. Oke, tapi nggak apa-apa, udah melibatkan media juga ya ternyata ya. Baiklah pemirsa sekalian ya, setelah kita berbincang-bincang terkait dengan media yang digunakan, terus juga ada banyak program kurikulum juga yang kita bahas.
Selain ini kita akan memperdalam lebih dalam lagi, kita akan mengulik lebih dalam lagi, pastinya masih bersama dengan narasumber yang relevan dengan topik yang akan kita bahas. Untuk itu pemirsa tetap saksikan Ngopi. Baiklah pemirsa, selamat datang kembali di Ngopi ya. Kali ini di segmen ketiga setelah kita bahas tadi tentang indikator keberhasilan dalam program literasi dan juga numerasi di TK Aba 01 Kota Batu. Kita akan melanjutkan topik berikutnya dan sudah hadir bersama dengan kita juga Ibu Subaita SPD selaku Waka Kurikulum juga ya Bu ya. Tadi sempat betul. Saya dengar bahwasannya TK Aba ini pernah mencapai prestasi seperti itu ya. Mungkin boleh dijelaskan Ibu prestasi apa yang pernah dicapai dalam bidang literasi dan juga numerasi. Betul. Silakan boleh? Bu Ainun untuk Bu dijelaskan. Ainun dulu, boleh. Ya. Kebetulan saya dan Bu Loli beberapa bulan yang lalu di bulan Desember kami mengikuti lomba tentang guru inspiratif dan kepemimpinan inspiratif. Itu tentunya berhubungan juga dengan literasi dan numerasi. Alhamdulillah Bu Loli kepala sekolah mendapatkan juara 3 dan saya mendapatkan juara 1. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong ya. Itu kegiatannya tingkat kota, kabupaten? Tingkat kota. Oh, tingkat kota. Dilaksanakannya di BO. Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Waduh, keren banget ya berarti Kak Aba ini ya. Selain sudah meraih prestasi, juga program-program yang didirikannya juga menarik. Nah, terkait program nih ya Bu ya. Apa saja bentuk kegiatan literasi yang dilaksanakan di sekolah ini? Tadi juga sudah sempat didengar dari Bu Lolinya bahwasanya ada storytelling. Terus juga ada podcast gitu ya. Boleh dong diceritakan apakah ada kegiatan lain yang menyangkut literasi di sekolah ini? Oke. Kalau untuk kegiatan literasi numerasi itu sudah menjadi bagian dari pembiasaan anak di pagi hari, yaitu kami itu membiasakan mereka sebelum masuk kelas. Itu tentunya anak-anak kita ajak untuk membuat kata-kata positif hari ini. Nah, kata-kata positif ini untuk memicu anak untuk mengenal huruf, mengenal kalimat sederhana dari kata-kata positif itu, dan juga untuk saling menyayangi sesama teman, saling menghormati sesama teman, seperti itu dari kata-kata positif itu, seperti itu. Dan juga ada lagi setelah anak-anak masuk di dalam, kita akan melakukan kegiatan tabungan kosakata. Tabungan kosakata ini dari anak-anak sendiri. Nah, pagi itu anak-anak membuat ide huruf apa yang mereka berikan di awal gitu. Misalkan huruf A, coba buat kata-kata dari huruf A. Anak-anak menjawabnya dan mereka menulis dengan gaya tulisan mereka. Terserah mau, kita tidak ada paten untuk menulis di sana harus tegak bersambung, harus, terserah mereka. Mereka boleh memakai pensil, boleh memakai alat-alat di sekitar, boleh. Tapi kalau khusus untuk tabungan kosakata ini, anak-anak memakai kertas-kertas bekas yang kertas daur ulang yang sudah kita siapkan seperti itu. Betul ya. Sekali. Anak-anak juga pasti semangat gitu ya Bu ya, soalnya kertasnya juga bagus, terus habis itu ditulis, terus tabungan kosakata. Itu sistemnya nanti anak-anak tukar sama teman apa gimana? Iya, nah tabungan kosakata itu nanti akan kita tempatkan di tempat yang satu sama gitu. Nanti jika pulang tabungan kosakata itu diambil mereka. Nah, sebelum pulang mereka itu mengambil satu tabungan kosakata. Ini khusus untuk TKP karena sudah bisa membaca dengan baik. Itu mereka misalkan aku gitu ya. Coba buat kalimat sederhana dari kata aku. Nah, setiap hari kami lakukan itu setiap hari ya, berkala setiap hari. Seperti itu. Kalau outputnya tuh, tujuan utama dari tabungan kosakata itu sendiri apa? Nah, tujuan utama yaitu anak bisa mengenal kosakata baru gitu ya. Kosakata yang baru, anak bisa membuat kalimat sederhana, anak bisa menambah literasinya lebih banyak dari tabungan kosakata itu. Seperti itu. Setelah kegiatan rutin itu, apakah dilombakan juga nanti ya? Apa ada lomba di siswa seperti lomba membaca atau lomba menulis? Nah, untuk
tidak kami lombakan, tapi untuk anak-anak yang hari itu tabungannya lebih banyak dari teman-teman yang lain, kita akan memberikan Reward ya? Reward ya untuk anak-anak seperti itu. Oke, jadi anak-anak tuh lebih semangat lagi, lebih terpacu lagi Betul, gitu ya. Jadi lebih iya. semangat untuk menghafal Betul kosakata sekali, baru, iya. semangat buat Betul menghafal sekali. dan juga membuat kosakata juga Iya. pastinya ya. Karena kalau masih kecil itu memang otaknya itu harus diasah, Iya. harus distimulus gitu ya. Iya. Dan ini adalah sekolah adalah tempat pembentukan yang paling penting seperti Iya. itu, termasuk karakter juga gitu Betul, ya Bu ya. iya. Kemudian kalau bicara soal numerasi, ya tadi juga sudah disinggung tentang angka-angka yang menghitung temannya, tentang detektif angka ya tadi Iya, ya. betul, Ada detektif detektif angka. angka. Itu kalau tujuan utama dari detektif angka ini seperti apa? Tujuan dari detektif angka ini anak bisa lebih mengenal angka-angka yang dia temui nantinya ya tentunya. Nah, anak-anak ini kenapa kok kita buat kegiatan seperti itu? Supaya mereka itu gampang, karena anak-anak TK itu tidak bisa kita berikan pensil dan buku, kertas hanya seperti itu aja, tetapi ada pada actionnya langsung seperti itu. Makanya kita mengambil trik seperti itu supaya mereka itu cepat meresap ya ilmu yang kita berikan itu gampang dan mudah ditangkapnya seperti itu. Oke, keren juga ya ternyata detektif angka sama tabungan kosakata itu ya untuk program literasi dan juga numerasi yang bisa mendukung kesuksesan dari program-program yang sudah dicanangkan oleh TK Aba ini seperti itu. Nah, terkait dua aplikasi tadi itu pasti menggunakan teknologi juga gitu ya Bu ya. Apakah ada teknologi khusus yang digunakan seperti fasilitas dan juga yang lain dalam mendukung literasi dan juga numerasi di TK Aba? Ada, tentunya kami sangat memanfaatkan Canva ya Bu Ainun ya. Canva itu adalah pemanfaat nomor 1 untuk kami tim guru ya. Alhamdulillah Canva sudah difasilitasi oleh negara ya. Kita memakai ID belajar semuanya gratis gitu. Oh, bisa yang premium gitu ya? Iya. Jadi yang premium itu bisa gratis di Canva itu, Diakses. diakses Canva itu. Jadi kami mengambilnya di situ. Nah, seperti coding sederhana itu kita ngambilnya di Canva. Kita ngambilnya di sana, kita adopsi, terus kita ATM, amati, ya. tiru dan modifikasi seperti itu. Oke, dari keren Canva. banget. Terus juga pakai laptop berarti, terus pakai Tentunya. HP. Iya, LCD. Benar, tapi tidak langsung aksesnya ke anak gitu ya? Lewat guru pastinya ya? Oh iya, lewat dari perantaraan. guru dulu, tapi nanti ada kalanya anak juga diperkenalkan dengan teknologi seperti itu. Tablet gitu bisa dikenalkan kepada anak-anak, bisa kita pegangkan kepada anak-anak. Tapi ya dengan bergilir karena kan memang terbatas juga jumlah tablet yang kita punya ya Bu Ainun. Benar ya, supaya bisa menstimulasi anak juga, supaya melek teknologi juga ya. Betul. Seperti yang disampaikan oleh Bu Loli tadi, tapi kita harus juga siap dan juga sudah bijak menggunakan teknologi seperti itu. Iya, Dan betul. bagaimana sih peran guru ini? Apakah sepenting itu dalam membentuk jiwa-jiwa literasi dan juga numerasi? Bagaimana peran guru di sini? Peran guru itu amat sangat nomor 1 penting ya untuk kegiatan literasi numerasi ini, karena mereka adalah ujung tombak dari keberhasilan literasi numerasi. Namun peran orang tua, peran keluarga di rumah itu juga tidak kalah penting. Jadi pendidikan yang kita berikan dengan pendidikan yang ada di rumah harus benar-benar sinkron, sehingga apa yang kita sampaikan di sekolah itu bisa betul-betul terrealisasi kepada anak-anak. Jadi kami juga selalu membicarakan ini kepada orang tua wali murid seperti itu. Oke, kalau dari Ibu bagaimana peran guru menurut Ibu? Peran guru di sini tentunya selain penting, kami juga aktif jadinya. Tidak hanya anak-anak yang belajar tentang literasi numerasi, tapi bagaimana kami para guru mengemas literasi numerasi ini menjadi kegiatan yang menyenangkan. Bagaimana cara anak-anak mudah untuk menerima sesuai dengan tingkatannya seperti itu mungkin Pak. Oke, kalau dari sisi guru nih, pastinya kalau misalkan ada kesusahan gitu wajar pastinya ya. Soalnya anak-anak kan kepribadiannya beda-beda juga gitu ya, nggak bisa kita samaratakan. Kalau dari sisi guru itu menyenangkan nggak sih sebenarnya Ibu? Tentunya kalau menjadi guru TK itu adalah guru yang menyenangkan dan awet muda, Mbak. Awet muda. Gitu ya. Dan kami tentunya harus selalu mengupgrade ilmu kami ya kan. Kami harus selalu belajar dan belajar. Guru itu intinya harus belajar sepanjang masa. Jadi kita harus menyelaraskan dengan zamannya.
seperti itu. Oke, keren banget. Dan tenang aja pemirsa, setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi gitu ya di segmen keempat. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Ngopi. Baiklah pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di Ngopi ya, di Ngobrol Pintar. Dan tadi kita sudah bicara soal peran guru nih ya Bu ya. Tentunya guru sebagai tenaga pendidik perlu upgrade skill juga nih gitu ya. Apakah guru-guru di sini juga mengutamakan atau memprioritaskan pendidikan untuk dirinya sendiri gitu? Boleh diceritakan mungkin Ibu? Iya, pasti itunya. Pasti ya Bu Loli ya. Gimana tuh Karena, caranya? Di sini saya dan juga Bu Loli itu sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Malang. Kami mendapatkan beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang ya Bu Loli ya. Alhamdulillah, Masya Allah, kami selalu didukung yayasan kami yang luar biasa baiknya kepada kami, sehingga upgrade yang kita lakukan itu berjalan dengan baik dan sangat mulus ya Bu Loli ya. Sehingga ilmu-ilmu baru itu kami dapatkan dengan mudah seperti itu. Serta yayasan kami khususnya pimpinan daerah Aisyah Kota Batu sering sekali melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru, upgrade untuk kemarin kita ke Probolinggo, peningkatan kompetensi guru, studi banding, itu sering dilakukan oleh pimpinan kami, pimpinan Aisyah daerah Kota Batu. Oke, beasiswa jenis apa itu Bu yang didapatkan? Jadi beasiswa ini diberikan kepada semua guru-guru yang ada di naungan Aisyah dan Muhammadiyah. Jadi kami diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah S2, itu baik dari guru-guru dari jenjang TK, SD, SMP maupun SMA, SMK, seperti itu. Oke, keren banget ya pemirsa. Jadi selain untuk menciptakan lulusan ataupun anak-anak yang berkualitas, gurunya, tenaga pendidiknya juga harus berkualitas juga pastinya ya, dengan upgrade skillnya secara terus-menerus, dengan melanjutkan pendidikannya sehingga nanti program-program yang dilaksanakan juga dapat sejalan dan juga berkualitas pastinya ya. Betul Oke, kita sekali. kembali lagi ke literasi dan juga numerasi ya Bu. Bagaimana respon atau peran siswa dalam program yang sudah dijalankan? Wah, kalau respon anak-anak itu sangat luar biasa ya. Bahkan kami itu sangat terharu ketika respon anak-anak spesial kami. Waktu pembelajaran yang kita berikan itu mereka merespon dengan baik dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Itu sangat luar biasa, itu keberhasilan bagi kami yang sangat luar biasa. Oke, untuk anak-anak istimewa tadi itu apakah ada program khusus seperti itu Bu? Soalnya kan treatmentnya juga berbeda, lebih istimewa lagi seperti itu kan, apakah ada program khusus? Betul, ya ada program khusus. Kami bekerja sama dengan tim psikolog, baik dari Universitas Muhammadiyah Malang dan juga dari tim Flanela, seperti itu. Oke, keren banget ya, jadi beneran totalitas banget nih. Oke, Ibu boleh dijelaskan apakah TK Aba ini punya kolaborasi dengan pihak eksternal untuk mendukung keberhasilan program yang ada di sini? Betul, jadi TK Aba ini berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Yang pertama tentunya dengan Dinas Pendidikan, kemudian kami itu bekerja sama dengan Kaliwatu Rafting, kemudian Matahati Keramik, yang pasti kami juga disupport oleh pihak puskesmas yang ada di wilayah kami. Kemudian kami ini ada MOU dengan perusahaan-perusahaan seperti ada yang keripik di daerah kami, kemudian tempat stroberi itu, kemudian di agrowisata itu. Jadi kami sudah membentuk jejaring yang mana kami itu bekerjasama dengan pihak-pihak di luar. Itu adalah membangun kolaborasi juga gitu pastinya ya. Iya. Terus tadi juga sempat saya dengar itu ada kerjasama sama para pendongeng katanya ya. Iya. Nah itu gimana Bu, boleh dijelaskan? Iya, jadi begini, kami dulu memang guru-guru itu merupakan bagian dari pengkisah ya. Jadi kami ada yang mengikuti, kemudian karena beberapa saat kami ini kesibukan kami yang luar biasa, akhirnya kami mendatangkan pengkisah, kemudian ada read aloud yang ada di Malang. Salah satunya adalah wali murid kami gitu, yang biasanya ketika kami mendatangkan di kelas orang tua itu mereka datang untuk bercerita. Seperti misalnya kemarin ketika kami
bulan puasa itu kami juga mendatangkan pendongeng atau pengkisah seperti itu. Oke, jadi keren banget ya. Itu termasuk storytelling tadi apa beda, Bu? Berbeda. Jadi kalau storytelling itu yang dilakukan oleh guru-guru ketika anak-anak mau masuk. Jadi ketika anak baru masuk di kelas, itu guru biasa selalu membacakan cerita kepada anak-anak. Internal berarti ya? Iya, baik itu buku cerita ini dipilih oleh anak-anak atau ibu guru yang memilihkan gitu. Oke, keren sekali. Dan antara semua program tadi pastinya perlu evaluasi gitu ya untuk peningkatan lebih lanjut. Itu gimana sistem evaluasinya, boleh dibantu jelaskan? Iya. Mungkin kalau evaluasinya untuk anak-anak, kita memiliki observasi sama anekdot, jadi kita pastinya memiliki catatan khusus untuk anak-anak. Seperti dijelaskan Bu Loli, anak-anak itu kan memiliki tahapan yang berbeda. Jadinya kita itu memiliki catatan khusus untuk anak-anak sejauh mana mereka itu mengerti. Nah, kalau untuk evaluasinya guru-guru itu sendiri, setiap 1 minggu sekali di hari Jumat kita selalu duduk bersama Kombel, komunitas belajar kami, di mana kami itu saling memberi ide, saran kritik terkait dengan kegiatan literasi dan numerasi kami. Mengingat kelas kami ada 9, bu gurunya kita ada 9, tentu sangat efektif kita saling bertukar pikiran, saling memberikan ide. Berarti catatannya itu masing-masing buat masing-masing siswa? Persiswa. Jadi beneran sedetail itu gitu ya, beneran perhatikan seperti itu. Oke. Terkait rencana pengembangan sekolah ini, Bu, bagaimana sekolah itu, apakah punya rencana pengembangan? Iya, benar. Jadi kami ini untuk ke depan kami ingin selalu sekolah kami ini pastinya kreatif ya. Jadi kita bekerja sama selalu dengan pihak-pihak terkait, itu yang selalu kami lakukan. Kemudian kami ini punya program lebih kepada anak-anak, tentunya juga kepada orang tua. Itu yang kami lakukan untuk program. Oke, pengembangannya gitu ya. Iya. Oke, dan pastinya ditunggu lagi buat inovasi-inovasi menarik lainnya gitu ya, Bu ya. Boleh disampaikan harapannya mungkin untuk terakhir, boleh mulai dari Ibu dulu? Boleh. Jadi harapannya anak-anak ini dengan literasi dan numerasi mereka lebih tough menghadapi dunia ini. Mereka yakin apa yang mereka lakukan bahwa itu masih di jalan Allah gitu. Oke, Ibu mungkin ada harapan? Iya, baiklah, harapannya dengan program literasi dan numerasi yang kita berikan di sekolah, anak-anak bisa menghadapi perkembangan zaman yang semakin luas ini. Kedepannya anak-anak bisa melek literasi dengan baik, bisa memberikan santun, kata-kata santun kepada semua orang yang mereka temui kelak. Oke, dari Ibu mungkin? Mungkin harapan saya terkait dengan program literasi numerasi, anak-anak tentunya saya berharap anak-anak senang, jadi mereka bermain sambil belajar, belajar sambil bermain sesuai dengan visi misi kami, seperti itu. Oke, keren banget. Kalau pesan-pesan untuk guru-guru di luar sana mungkin yang lagi mendidik anak yang serupa juga gitu ya, yang lagi menjalankan program literasi dan juga numerasi, boleh disampaikan pesan dan juga kesannya mungkin dari Ibu dulu? Baik. Jadi jangan pernah bosan dan jangan pernah merasa lelah untuk mendidik anak-anak. Ajaklah anak-anak dengan bahagia, itu yang lebih penting. Oke, dari Ibu mungkin pesannya juga ada pesan tersebut. Menjadi guru PAUD memang tidak mudah, tapi semuanya akan diberikan kemudahan jika kita ikhlas di dalamnya. Benar. Kalau dari Ibu? Semangat. Gitu ya. Kalau dari orang tua ini juga pastinya perannya sangat penting gitu ya. Jadi jangan dilupakan karena rumah pertama berada di rumah sama orang tua, rumah kedua itu sama guru-gurunya semua. Seperti itu ya. Dan sekolah ini adalah tempat pembentukan karakter yang paling efektif untuk anak-anak karena sebagian besar waktu anak-anak memang dihabiskan di sekolah gitu ya, Bu ya. Ini jam masuknya dari jam 7 Setengah 8. Oh, setengah 8 sampai jam berapa? Setengah 11. Setengah 11. Itu mata pelajarannya rata-rata literasi semua atau ada yang lain? Tidak, karena kami kan ada beberapa aspek seni, apalagi sekolah kami kan berbasis Islam, tentunya kami memberikan nilai-nilai keagamaan, ada juga fisik motorik, seperti itu. Oke, berarti harus imbang seperti itu ya antara si pelajaran dan juga religiusnya seperti itu. Baiklah pemirsa, setelah ngobrol-ngobrol panjang tadi kita sudah sampai di penghujung acara dan kita tadi sudah sempat ngobrol soal programnya ya. Ada banyak sekali programnya, ada kerjasama juga sama beberapa pihak, sama para pendongeng, sama dinas, sama universitas juga untuk upgrade skill dari tenaga pendidik di TK Aba 01
Kota Batu ini. Dan pastinya ini apresiasi dan juga merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi saya, Bu ya. Sudah bisa sharing-sharing di sini dan juga berbagi pengalaman. Pastinya ini bakal jadi inspirasi juga mungkin buat guru-guru lain yang bisa ATM ya, Bu ya. Sekarang istilahnya ATM gitu ya. Amati, tiru, modifikasi gitu ya, supaya lebih bagus lagi, supaya bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Baiklah pemirsa semua, terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.